Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semua viewers jawapos.com. Ketemu lagi dengan saya Ilham Saputra dalam acara Bincang Redaksi jawapos.com. Nah, sore ini saya ditemani dengan narasumber Pak Dokter, itu Dr. Sukma Sahadewa MKes, SHMH, SOS CLA. Nah, di sore ini kita akan membahas soal vaksinasi. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut soal vaksinasi, saya mengajak para viewers semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjalani 5M. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan membatasi mobilitas. Nah, agar pembicaraan kita, diskusi kita sore ini lebih rileks dan lebih enak, saya izin dulu kepada viewers untuk membuka masker supaya kita bisa lebih enjoy dengan Pak Dokter Sukma nih. Ya, selamat sore Pak Dokter, Pak Sukma. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya di ruangan sendiri, jadi langsung melepas masker. Ya, tidak masalah, Dokter. Ya, sore ini kita membahas soal vaksinasi. Nah, jadi gini langsung aja ya, Dok. Ini kan pemerintah sudah gencar-gencarnya mengkampanyekan bagaimana segera memvaksinkan diri, karena salah satu vaksin adalah ikhtiar kita upaya membentengi diri dari potensi adanya penularan COVID-19. Nah, namun faktanya target di pemerintah 1 juta sehari itu kan belum tercapai dengan optimal. Hanya Sabtu kemarin ada sih, tapi sebelumnya kan nggak sampai gitu. Dan ada banyak kendala dan banyak persepsi masyarakat juga terhadap vaksinasi ini, gitu kan. Nah, jadi Dok, kira-kira apa sih yang membuat orang masyarakat itu takut melakukan vaksin, dan apa sih ini karena edukasi terhadap vaksinnya belum optimal dari pemerintah atau Satgas atau bagaimana nih, Dok? Jadi memang tadi sudah dijelaskan ya bahwa vaksinasi ini kan adalah salah satu upaya preventif di dalam penanggulangan dari COVID-19 ini. Itu sangat setuju sekali bahwa dan vaksinasi ini kan adalah satu bagian ya, bukan semata-mata untuk menyelesaikan masalah ini, tapi ini menjadi bagian penting. Kenapa? Kalau kita lihat kasus epidemiologi dari COVID-19 ini kan naik turun, bahkan di periode sekarang ini kan naik sekali ya, sekali. Nah, kemarin itu bagaimana bisa terjadi bahwa vaksinasi ini menjadi suatu hal yang tidak menjadi daya tarik, tidak seksi begitu ya? Karena satu pengamatan saya adalah media-media hoax yang muncul secara bombardir terkait terhadap permasalahan pasca imunisasi yang negatif itu di blow up beberapa kali, disebarluaskan oleh beberapa orang, sehingga mengakibatkan terjadinya suatu rasa ketakutan atau terjadi suatu gangguan psikis kepada masyarakat kita. Tetapi kenyataannya sekarang ini, beberapa minggu ini, mulailah kasus itu naik dan menjadi suatu trending bahwa bagaimana upaya kita tidak hanya memberikan satu edukasi di hal yang pertama, tetapi yang kedua bagaimana kita menyiarkan beberapa edukasi ini diikuti dengan pelaksanaan vaksinasi yang kita bisa sebarluaskan. Jadi ini menjadi tugas kita bahwa masyarakat kita itu kalau dikasih tahu saja, tidak diberi contoh, itu juga tidak secara maksimal. Jadi tujuan sekarang pemerintah sebaiknya bagaimana, dan kita semuanya, jadi setelah vaksin kita beri foto begitu ya, terus kita sebarluaskan untuk bagaimana menyampaikan bahwa vaksin itu dilakukan oleh orang-orang yang berani, dan vaksin itu juga sebagai salah satu ikhtiar dari pemutusan mata rantai dari COVID-19 itu. Jadi tidak hanya edukasi, tetapi juga kita lakukan secara nyata untuk kita lakukan kegiatan vaksinasi itu sendiri. Begitu Mas Ilham. Oke.
Eh, dalam melakukan vaksinasi ini, setiap orang itu kan mendapatkan respon yang berbeda atau efeknya yang berbeda setiap individu itu. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan apa saja efek yang paling sering dirasakan oleh masyarakat setiap melakukan vaksin itu, Dok? Ya, jadi pasca ikutan pelaksanaan vaksinasi itu kita sebut sebetulnya adalah KIPI ya, Ya, kejadian KIPI, kejadian ikutan ikutan pasca ya imunisasi. pasca imunisasi. Nah, Jadi setiap orang mempunyai daya tahan tubuh yang berbeda-beda. Ini menjadikan bahwa juga memberikan stimulan kepada tubuh kita juga gejala yang berbeda-beda. Ya, kenapa kok kita lakukan screening ya pada saat sebelum kita vaksinasi untuk meminimalisir terjadinya suatu masalah KIPI ini sendiri. Makanya ditensi, dicek ini. Nah, masyarakat juga harus menyampaikan apa yang menjadi kendala riwayat penyakit dahulunya atau bahkan riwayat penyakit sekarang yang dideritanya, sehingga mengurangi rasa resiko terkait terhadap KIPI itu sendiri. Nah, kalau melihat dari KIPI yang kita lihat pada situasional sekarang ini, itu yang paling banyak sebetulnya adalah nyeri, ya, nyeri ya karena disuntikan ya. ya. Tapi nyeri itu bukan berarti bahwa itu menjadi suatu masalah yang berat, karena nyerinya hanya beberapa jam, bahkan ada yang hanya 1 hari. Kejadian yang paling banyak itu yang terjadi. Yang kedua, menimbulkan rasa panas di dalam tubuh kita, karena ini adalah antibodi antigen yang dimasukkan di dalam tubuh kita, sehingga menjadikan suatu permulaan untuk stimulan, sehingga ada suatu zat yang dimasukkan, dilemahkan ya, artinya virus COVID yang dilemahkan, yang dimasukkan dalam tubuh kita, kadang ada hemostasis, penyesuaian ketahanan tubuh kita, yang mengakibatkan terjadinya perubahan terkait terhadap rasa panas di dalam tubuh kita. Itu yang kedua itu. Kalau selebihnya kadang lemah, letih, lesu ya, itu menjadi minimal lah, katakanlah permasalahan itu. Dan bahkan ada yang lapar setelah divaksinasi. Jadi Iya, ya, setelah saya juga divaksinasi, merasakan. kalau pengalaman saya divaksinasi di bulan Februari pertama lemes dan lapar terus ya. Jadi lapar terus ya. Nah, terus yang kedua tidak timbul rasa apa-apa. Nah, jadi Ya. ada orang yang berbeda-beda. Bahkan banyak pasien saya yang berkonsultasi dengan saya setelah vaksin menyampaikan bahwa pegel sejam 2 jam saja, setelah itu tidak ada. Gitu ya. Tapi ada kejadian ekstrim yang mungkin kita harus antisipasi bila mana terjadi suatu permasalahan itu akibat divaksin terus terjadi resiko yang berlebihan, itu kita mendengarnya tidak banyak ya, mendengar bahwa setelah divaksin terjadi suatu masalah. Tetapi ada yang mempunyai suatu informasi bahwa setelah divaksin kok saya tetap terkena, gitu ya. Ya, ya, Kemarin betul. kita mendapatkan informasi seperti itu. Loh, saya ini sudah divaksin, Dr. Sukma, tapi kok saya terkena? Kita cek satu persatu. Ternyata pada saat pelaksanaannya itu ya, sebelum vaksinasi, dia ternyata sudah terindikasi. Nah, sehingga pada saat divaksin tidak menimbulkan gejala apa-apa, riwayat penyakit sekarangnya tidak ada masalah, setelah divaksin kok kena. Bukan terus vaksin mengakibatkan COVID, bukan, tetapi sudah dirinya membawa, dan istilahnya vaksinnya mengejar terjadi permasalahan. Ini kan menjadi kejar-kejaran ya antara vaksinasi dengan sakitnya. Jadi tidak ada sekarang ini yang menyampaikan bahwa divaksin mengakibatkan tidak. Tetapi ada yang menarik juga bahwa sekarang kan varian baru. Varian baru di sini, ya ada beberapa varian baru yang mungkin disinyalir bahwa vaksinasi yang dimasukkan di dalam tubuh kita itu mempunyai protein yang berbeda. Jadi yang dimasukkan dengan virus yang baru saat ini mengalami suatu perbedaan. Sehingga kadang ada yang terkena positif, tetapi tidak reaktif secara berlebihan. Jadi kalau dites dia positif meskipun setelah jadi vaksin, tapi tidak timbul kalau orang mengatakan OTG ya, tanpa gejala. Dia tanpa gejala dan tidak ada masalah. Nah, ini mengakibatkan bahwa informasi ya bahwa vaksinasi ini memberikan suatu kekebalan yang maksimal daripada yang belum dilakukan vaksinasi. Maka dari itu saya mengajak ayolah vaksin. Tidak sakit, tidak ini, tapi untuk keperluan diri kita dan keluarga kita. Begitu Mas Ilham.
Lalu dok, bagaimana caranya masyarakat ini untuk meminimalisasi efek samping setelah vaksin itu? Jadi ada beberapa ya kita bisa lakukan pada saat malam hari sebelum vaksin, kita harus istirahat cukup ya, supaya bagaimana ketahanan tubuh kita sebut adalah keadaan umum, TTV, tensi, terus tanda-tanda vital itu ya, tensi, nadi, temperatur kita mengalami suatu yang dalam batas normal. Yang kedua, sebelum kita melakukan vaksinasi, kita mengkonsumsi nutrisi yang baik. Jadi jangan, aduh nanti disuntik saya enggak usah sarapan lah, puasa dulu, tidak. Tapi konsumsi nutrisi yang baik. Ya. Yang berikutnya, hindari beberapa konsumsi yang mengandung asam berlebihan. Jadi ada mual ataupun sebagainya ya, nanti ya itu yang dilakukan. Yang berikutnya, bahwa pada saat vaksinasi tetap kita menggunakan konsep protokol kesehatan secara maksimal. Ini yang penting. Kadang setelah divaksin orang mengabaikan. Terjadi suatu permasalahan varian baru yang ada di sekitar kita ini kan tidak memandang itu sudah vaksin atau belum. Sehingga kita resiko yang ada. Nah, jadi yang paling penting adalah istirahat dan nutrisi yang tepat itu untuk mengantisipasi sebelum melakukan vaksinasi. Oh, bisa contohnya kayak mengurangi mengkonsumsi buah yang mengandung asam kali ya sebelum vaksinasi itu. Iya, jadi kan seperti ada resiko. Iya. Jadi pada saat kita melakukan vaksinasi itu kan rasa takut kita ada. Bagaimanapun mau disuntik itu kan ada rasa takut. Nah, pada saat rasa takut itu mengakibatkan dopamin di dalam otak kita sehingga enzimatis di dalam lambung kita yang kita sebut adalah HCl, pepsin dan renin itu mengalami suatu peningkatan. Asam lambung kita jadi naik. Nah, kalau kita mengkonsumsi asam-asam berarti bagaimana? Asam kita akan bertambah sehingga akan ada rasa mual, muntah yang secara berlebihan karena ketakutan itu. Atau bahkan juga kurangi kafein juga supaya enzimatis di dalam lambungnya juga tidak mengalami suatu masalah ketika pada saat vaksinasi. Berarti kurangi ngopi dulu ya sebelum kopi vaksin. Dulu. Betul. Apalagi sekarang kopi banyak ya. Terus dok, itu kan sudah meliputi juga ya apa yang harus dilakukan ya sebelum. Nah, untuk sesudah vaksin apa yang dilakukan dok agar efeknya itu kurang? Jadi setelah vaksin kita bisa memberikan suatu nutrisi yang tepat juga. Artinya bahwa nutrisi yang tepat itu mengaktifkan sel-sel yang rusak, mengaktifkan enzimatis hormonal di dalam tubuh kita yang berkurang tadi saat vaksinasi. Kita bisa lakukan jumlah frekuensi komposisi dari nutrisi itu menjadi tepat. Yang kedua, tetap kita bisa melakukan persiapan ya, barangkali terjadi suatu KIPI yang minimal. KIPI yang minimal itu bisa nyeri, bisa panas, bisa lemas tadi itu. Ya, jadi kalau nyeri kita bisa obat anti nyeri. Kalau kita panas kasih obat anti panas yang kita siapkan itu. Ya, selebihnya bagaimana? Normatif saja. Jadi setelah kita melakukan vaksinasi tidak seperti orang yang bagaimana tetap melakukan aktivitas juga biasa. Karena penggunaan vaksinasi itu kan jarumnya kecil sekali sebetulnya, jarum untuk bayi ya. Jadi tidak melukai di dalam otot kita, muskulus kita atau kalau orang awam daging kita ya, itu tidak melukai secara maksimal sehingga bisa tetap aktivitas. Dan yang paling penting setelah vaksinasi prokesnya tetap harus dijalankan, jangan sampai diabaikan. Dok, adakah beda dok efek yang ditimbulkan oleh vaksin yang dari Sinovac dengan Sinopharm dengan AstraZeneca? Ini kan ramai sekali dibahas dan diperbincangkan netizen dan publik lah. Ada yang di awal-awal kan Sinovac ya, belakangan ini kan kebanyakan vaksin dipakai itu AstraZeneca. Nah, itu KIPI-nya berbeda atau bagaimana? Kalau kita melihat bahwa beberapa faktor yang menyebabkan gejala ikutan itu sebetulnya mirip ya, kejadiannya sama. Tapi kalau kita artikan bahwa Sinovac dan AZ itu sebetulnya komposisinya kan ya mirip sebetulnya. Ya, hanya saja bagaimana indikasi obatnya juga berbeda, vaksinnya itu. Yang kedua adalah kembali lagi kepada ketahanan tubuh kita, imunitas di dalam tubuh kita juga menjadi pengaruh yang utama. Ada orang yang disuntik AstraZeneca tidak menjadi keluhan apa-apa. Ada yang sebaliknya
dipakai Sinovac menjadi suatu keluhan lemah letih lesu tadi itu. Atau sebaliknya Sinovac tidak ada masalah, keluarganya dikasih AZ menjadi panas. Jadi bukan berarti bahwa obat ini baik atau buruk, tidak. Tetapi memang karena ada obat itu kan ada indikasi dan kontraindikasi. Nah, kontraindikasi ini yang masuk di dalam tubuh kita itu muncul atau tidak tergantung dari imunitas di dalam tubuh kita itu sendiri. Bagi yang sudah divaksin, dok, misalnya hari ini dia divaksin, anggaplah jam 11 siang. Nah, setelah itu apakah dia tetap ketika dia berada dalam rumah tetap menjalani protokol kesehatan, harus bermasker seharian sekian lama di dalam rumah atau bagaimana? Kan dia itu rata-rata ada yang sudah vaksin, lemah, lesu kan, tapi karena pulang ke rumah dia mungkin punya anak atau apa, pengen ketemu, tapi kan karena ada efek dari vaksin, lemah kan, jadi apakah harus menggunakan masker di rumah? Kan khawatir kan, ini kan logikanya masyarakat kan baru dimasukkan vaksin nih, takutnya ada reaksi, takut menular apa-apa, itu bagaimana? Apakah prokes itu hanya dijalankan di luar rumah atau dalam rumah? Baik, jadi pada saat kita masuk ke rumah, prokes tetap kita gunakan. Tapi yang penting, masker yang dari luar jangan dimasukkan ke dalam rumah. Oh, gitu. Kesalahan yang kadang kita lakukan bahwa masker dari luar dimasukkan ke dalam rumah. Ini menjadi resiko karena masker itu kan ada sisi luar yang mengandung filtrasi dari beberapa masalah di sekitar, droplet yang ada di sekitar, itu jangan sampai masuk ke dalam rumah. Sehingga sebelum masuk ke rumah ganti maskernya. Kalau berkenan cuci tangannya semaksimal mungkin. Dan mandi dulu. Nah, kalau karena keadaan lemah letih lesu, itu kan virus apapun gampang bisa masuk di dalam tubuh kita. Tidak hanya COVID-19 saja, tetapi virus-virus yang lain itu kan masuk dengan tubuh kita. Nah, preventifnya bagaimana? Apakah menggunakan masker itu lebih baik daripada kita tidak menggunakan? Tapi kalau kejadiannya itu tidak ada masalah, tubuhnya mengalami suatu ketahanan tubuh, ya tidak ada masalah. Tapi bagaimanapun, di dalam satu rumah, sekarang itu kan digalakkan bahwa bagaimana penanganan kasus COVID ini sekarang ini dikembalikan kepada keluarga. Jadi kan kalau dulu kampung tangguh kita dengar ya, kampung tangguh sehingga RT RW itu yang melakukan suatu peranan penting di dalam penanganan ini. Tapi kan sekarang mulai berubah kepada penanganan di dalam keluarga. Ya, lebih kecil lagi. Ya, karena bagaimana kita menganalogikan kalau si istri anaknya ada di rumah tapi suaminya bekerja, ya resikonya tidak hanya pada suaminya saja, tetapi suaminya bisa datang ke rumah untuk menularkan kepada istri dan anaknya ya. Nah, ini kejadian ada bahwa saya punya pasien, ya beliau kerja di salah satu tempat di daerah itu ya, terus batuk pilek begitu, konsultasi tempat saya minta swab positif. Yang istrinya dan anak-anaknya yang sering di rumah karena kedatangan suaminya tadi, saya suruh minta cek, ternyata positif juga. Artinya bagaimana? Kita harus waspada pada saat kita keluar ke rumah, itu juga memberikan satu prokes secara maksimal. Jangan ada jeda episode untuk mengeluarkan masker di tempat yang tidak aman. Di tempat berarti bekerja. Masker yang digunakan di luar itu tidak boleh dibawa ke dalam rumah? Betul, tidak boleh dimasukkan di dalam rumah. Jadi langsung sekali buang. Gitu buang aja, setelah dipakai langsung buang? Iya. Jadi ada yang menarik sekarang, ada beberapa penelitian ya, bila mana menggunakan masker kan sekarang harus double. Itu yang diharapkan ya. Double itu adalah masker medis yang di dalam, di luarnya adalah masker kain. Ya, supaya kain ini menfiltrasi secara maksimal gitu ya, dan yang kain ini bisa dicuci, tapi yang masker medis itu kekuatannya 3-4 jam sebetulnya ya, secara medis diharapkan begitu bila terkena indikasi terkait terhadap kerumunan di lingkungan sekitar ya. Nah, sekarang ada lagi karena menyampaikan bahwa masker itu harus double, masker medis tidak boleh didobelkan jadi satu. Jadi 2 masker dengan masker medis dua-duanya dipakai. Ternyata filtrasi terkait terhadap pernafasannya juga terganggu. Nah, kalau terganggu, kalau sudah pakai masker yang KN95,
itu tidak boleh ditambahkan oleh masker yang lain. Oh iya betul. Jadi ini menjadi informasi bahwa jangan sampai kita prokes di luar, ketat bagus ya, tetapi ketika masuk ke rumah, karena kita di luar itu kan tidak tahu kerumunan dengan siapa, kena dropletnya sama siapa. Ketika mau masuk ke rumah ada keluarga kita, lepas masker itu di luar, sehingga mengganti masker yang baru atau dibersihkan. Ini yang kadang kita lupa ya, sehingga benar yang dilakukan pemerintah dan masyarakat sekitar sekarang ini bagaimana penanganannya dalam ruang lingkup keluarga. Ini sangat benar. Karena keluarga ini menjadi sesuatu perlawanan COVID yang betul-betul secara maksimal. Dok, antara vaksin pertama dengan vaksin kedua itu apakah efeknya sama, berbeda, atau memang ini hanya efek dari imunitas masing-masing tubuh yang divaksin, Dok? Jadi kalau kita lihat bahwa ada kemungkinan sama, ada yang berbeda. Contohnya saya saja, tidak perlu orang lain ya. Jadi saya saja yang pertama lemah, letih, lesu, lapar. Itu ya yang pertama. Yang kedua sudah tidak ada reaksi apa-apa. Nah, ada keluarga yang menyampaikan ke saya vaksin pertama dia pusing. Ya. Pusing, kedua tidak ada lagi rasanya apa. Bahkan ada yang kebalikan. Yang pertama itu panas. Rasa panas di dalam tubuhnya, yang kedua pusing, itu juga ada. Nah, tapi kenyataannya bahwa dapatan atau KIPI yang didapatkan itu adalah yang minimal. Ya, kalau saya menyampaikan sudah tidak masalah daripada tidak divaksin, lebih baik divaksin. Kalau yang panas, nyeri dan sebagainya kita bisa lawan. Tapi kalau COVID ini tidak bisa kita lawan. Nah, maka dari itu penting mana? Penting kita divaksinasi. Kejadian imunisasi setelahnya itu, pasca itu, kita anggap itu hal yang biasa dan kita bisa tangani itu. Jadi Dok, vaksin ini sebetulnya meminimalisir potensi kita tertular atau terpapar COVID, atau memang salah satu pencegahan utama, atau bagaimana, Dok? Karena ini kan banyak yang seperti dokter jelaskan di awal tadi, ini baru saja divaksin, habis itu dia positif. Jadi pemahamannya seperti apa? Ini hanya pencegah atau hanya meminimalisir potensi COVID itu tertular ke kita? Ya, jadi vaksinasi itu kan dibagi menjadi dua. Vaksinasi alami bagi orang yang sudah terkena COVID-19, itu kan ketahanan tubuhnya membentuk ya vaksinasi secara alami. Makanya kan tidak perlu divaksin lagi itu atau menunggu beberapa bulan. Karena apa? Di dalam tubuhnya sudah ada jasad dari virus tersebut yang bisa mempertahankan bila mana terkena lagi. Jadi ketahanan tubuhnya sudah terbentuk. Nah, vaksinasi yang kedua adalah vaksinasi buatan. Itu kan virus yang dilemahkan, dimasukkan di dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita ini ada pengenalan terkait virus itu. Sehingga kalau ada virus yang dari luar masuk, itu secara fagositosis itu dimakan sudah, dilemahkan, ya, dilakukan suatu pemusnahan virus yang baru masuk itu menjadi tubuh kita menjadi suatu kekebalan, tidak menjadi suatu reaktif terhadap terkenanya COVID-19 itu. Nah, kenapa setelah divaksin, ya, kok ada 1, 2, 3 orang yang tetap terkena COVID, ya, ya, atau bahkan begini, dulu sudah kena COVID, sudah sembuh, sekarang ini terkena lagi. Ya, kan ada beberapa masyarakat yang melakukan itu. Saya kok 2 kali terkenanya. Nah, ingat bahwa virus ini juga mengalami suatu mutasi. Mutasi itu perubahan protein di dalam tubuhnya virus itu sendiri yang melakukan suatu replikasi. Sehingga vaksinasi yang dimasukkan, protein yang dimasukkan tadi tidak mengenali dengan jenis baru dari virus tersebut. Sehingga tidak bisa melakukan suatu fagositosis, tidak bisa melakukan suatu penangkalan terkait terhadap infeksi virus tersebut. Nah, jadi harus bagaimana untuk menangkal, sebetulnya ketahanan tubuh kita itu secara maksimal adalah bagaimana setelah divaksin juga memberikan nutrisi yang cukup dan seimbang. Ya, jadi setelah vaksin nutrisinya baik, olahraganya juga cukup, ya, terus istirahatnya juga harus maksimal sehingga hemostasis di dalam tubuh kita, enzimatisnya itu bekerja secara maksimal. Ada penyakit apapun yang akan masuk, tubuh kita sudah dibentengi dengan beberapa
zat-zat nutrisi tadi yang bisa menangkal beberapa virus itu. Gitu Mas Ilham. Jadi dok, mungkin dokter bisa lebih mengajak lagi dok, bagaimana pada masyarakat untuk ayo bervaksin dan ayo bentengin diri karena pandemi ini belum berakhir, virusnya masih ada sekitar kita. Salah satu ikhtiarnya kan memang vaksin dok. Mungkin dokter bisa mengajak masyarakat kita untuk mau bervaksinasi dok. Baik, jadi seluruh masyarakat di Jawa Timur khususnya dan di seluruh Indonesia bahwa vaksinasi ini adalah sebagai salah satu ikhtiar dalam pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Jangan takut untuk melakukan vaksinasi, lakukan vaksinasi untuk melindungi diri kita dan keluarga kita, supaya kita tidak terkena dari COVID-19 ini. Karena sekarang ini mulai naik semua zona yang dulu hijau kuning sekarang menjadi merah banyak, sehingga salah satu selain prokes yang kita lakukan tadi 5M, bahkan 6M, 7M sekarang itu kita lakukan juga adalah vaksinasi secara maksimal. Ya, bagi yang pertama ada kejadian ikutan pasca imunisasi, jangan takut untuk melakukan yang kedua. Tadi sudah saya kasih contoh, ada yang kebal, ada yang sudah baik, sehingga tidak terjadi kipi di vaksinasi yang kedua. Kadang ada yang satu kali vaksin, yang kedua tidak mau melakukan. Jangan, kita lakukan booster secara maksimal, 2 kali kita lakukan dan tepat waktu supaya hasilnya secara maksimal. Ayo vaksin, lindungi diri kita. Oke, viewers jawapos.com, begitulah tadi penjabarannya dari Pak Dr. Sukma soal vaksinasi. Artinya pandemi belum berakhir, virus masih ada. Salah satu upaya ikhtiar kita untuk membentengi dari virus ini adalah vaksin. Marilah kita melakukan vaksin. Bagaimana vaksin tadi? Bagaimana vaksin itu kita jalani dan memberikan efek yang tidak terlalu buruk, terlalu tinggi. Maka sebelum vaksin itu mari kita cukupkan istirahat, cukupkan protein kita. Setelah itu jangan khawatir, setelah vaksin itu kita akan sakit, dan itu memang terjadi, cuma itu hal yang biasa. Namun tetap pada intinya tetap kepada protokol kesehatan. Walaupun kita sudah divaksin, tetap menerapkan protokol kesehatan supaya penularan ini kita putus mata rantainya. Karena sampai sekarang virus kasus terus bertambah. Upaya untuk mengurangi adalah mulai dari kita sendiri dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat, kemudian melakukan vaksinasi. Oke Pak Dr. Sukma, terima kasih penjelasannya dan bincang redaksi jawapos.com sore ini. Mudah-mudahan publik, masyarakat semua mau bervaksin dan mata rantai penularan COVID-19 ini bisa terputuskan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat terus, Mas. Oke, salam sehat dok. Salam sehat. Iya.